Ketika sebelum ada pergantian presiden, itu kan polisi sangat luar biasa nih. Represif ya. Mendukung penuh aguan. Mendukung penuh, backup betul. Aguan, ya, ya, orang yang nggak mau jual, tangkap, jadikan DPO. Itu waktu presidennya Jokowi ya? Jokowi. Oke. Nah, ketika Prabowo ini, saya melihat bahwa polisi agak jinak. Sudah berubah? Sudah berubah, walaupun belum sepenuhnya, Bang. Oke. Yang pasti, saya lihat indikatornya adalah tidak ada penangkapan. Oke. Tidak ada yang dikriminalisasi. Cari Chandra tidak ditahan, walaupun status tersangka. Kasus saya Didu nggak lanjut. Oke. Saya melihat bahwa polisi pun sudah mulai melihat bahwa ini nggak benar. Oke, berarti bahkan ada beberapa pengakuan dari beberapa teman anggota, mereka juga tertekan. Anggota polisi. Bahkan dia bilang nunggu mukjizat aja ini, nunggu mukjizat. Jadi polisi sebenarnya juga nggak mau dibawa bayang-bayang oligarki PIK 2. Tapi karena ini sudah terkuat, sudah tersentral, sehingga mau tidak mau dia akan lakukan, misalnya nangkap orang, dicari-cari kesalahannya soal pemalsuan surat dan segala macam. Ada orang yang usia 70 tahun dijemput paksa, ya kan, dijadikan buron, disebarkan foto-foto buron di mana-mana. Ini kan sudah keterlaluan. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM buat saya. Oke, berarti di zaman Jokowi, ketika PSN PIK 2 ini melaksanakan proyeknya, banyak orang ditangkap ya, polisi digunakan untuk menangkap warga ya? Banyak sekali, Bang. Tapi, bahkan sebelum jadi PSN dulu, itu banyak yang teman-teman saya, aktivis, ormas, misalnya masyarakat yang harus bolak-balik Polda. Kan saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan. Oke. Dan melibatkan ormas, melibatkan preman-preman, sawah-sawah main dipatok-patok, ditancapkan pelang-pelang. Bahwa ini tanahnya milik PT Kukuh lah, apa segala macam. Ketika masyarakat cabut itu pelangnya, dikasuskan di polisian. Ini kan zolim buat saya. Oke, menurut Mas Gubron, apa sih yang menyebabkan sampai polisi ini takut sama aguan? Betul-betul membackup, kan tadi Anda bilang waktu zaman Jokowi itu kan polisinya betul-betul membackup penuh aguan ya? Iya. Sampai aguan itu aja pakai forerunner apa dan lain-lain sebagainya, kemana-mana. Itu kan tidak wajar ya. Kira-kira apa yang menyebabkan sampai polisi itu takut sama aguan? Membackup penuh waktu zaman Jokowi. Kalau saya sih ada dua kemungkinan ya, Bang. Oke. Bisa jadi memang ini sudah atasan, udah lingkaran, karena kan aguan ini kan sudah masuk lingkaran istana, lingkaran Mabes Polri ya. Kalau saya lihat, maka ini kan mau tidak mau yang di bawah harus melaksanakan perintah-perintah instruksi. Sampai pakai forerunner apa ya? Ya itu kan fakta ya. Pelanggaran, yang kedua ya? bahwa kelihatannya juga jadi ajang untuk bisa naik jabatan. Oke, jadi siapa yang dekat gitu ya? Siapa dia bisa beresin kasus ini, dia dapat kesempatan untuk naik jabatan, dan itu ada. Oh, itu yang terjadi di PSN. Itu terjadi. Jadi siapa yang bisa membereskan kasusnya aguan, pangkatnya naik ya? Pangkatnya naik, dapat fasilitas, kemudian dia bisa gratis makan minum di PIK 2. Itu kan fakta, Bang. Ya, nggak bisa dibantah ya? Nggak bisa dibantah. Oke, menarik nih, Bung Gufron. Tadi kan Bung Gufron bilang setelah adanya ini masyarakat mulai berani nih, setelah PSN PIK 2 ini mulai dihentikan, ya, dihentikan statusnya, maka rakyat di Banten sudah mulai bersuara, sudah mulai keluar. Bisa nggak Bung Gufron ceritakan salah satunya yang indikatornya bahwa rakyat sudah mulai keluar? Ada nggak yang sudah mulai berani datang ke LBH Muhammadiyah melaporkan lagi selain yang sudah ada? Ya, kemarin kan sudah ada misalnya Cari Chandra, sudah berani. Kan sudah oke. Ini yang terbaru ya. Pada saat saya ke Jogja, ya. Waktu jumpa pers kemarin. Iya, waktu jumpa pers itu, di saat yang sama, tim kita menemui seseorang. Dia telah resmi menunjuk kami sebagai kuasa hukum. LBH Muhammadiyah. Ya, namanya kalau tidak salah Haji Fuad. Warga Kronjo, usianya sudah renta, usia 70 tahun. Dia memberikan kuasa penuh kepada LBH PP Muhammadiyah terkait dengan transaksi jual beli yang sangat tidak seimbang. Bahkan setahu saya Pak Haji Fuad ini pernah juga jadi tersangka, pernah ditahan. Bahkan saya dapat foto, Bang. Karena mungkin terlalu banyak tekanan ya untuk supaya Pak Haji Fuad melepaskan tanahnya yang sekian hektar itu. Akhirnya terpaksa tanda tangan di hadapan oknum polisi di kamar. Dalam keadaan, kalau saya lihat fotonya itu dalam keadaan dia pakai oksigen sama infus. Itu sedemikian parahnya, luar biasa ini oknum polisi. Dan nanti mungkin kita akan lakukan upaya-upaya hukum terhadap oknum polisi ini.
Harus dituntut ya, harus dia bertanggung jawab ya. Harus dibantu Dan dulu, berarti Haji Fuad ini dikriminalisasi juga ya? Ya mirip polanya, mirip dengan yang pernah ditahan ya? Pernah ditahan? Pernah ditahan juga di Polres Kota Tangerang. Bahkan sampai sakit pun didatangi oknum polisi? Iya, sakit dia dirawat, diawasi. Pakai oksigen masih? Iya, betul. Itu masih ditekan sama oknum polisi? Betul. Bahkan termasuk keluarganya. Itu ada fotonya, ada buktinya? Ada fotonya, dan itu mungkin jadi bahan kami nanti laporan ke Propam. Oke, bahwa ada tindakan kesewenang-wenang yang dilakukan aparat kepolisian terhadap orang di... Ini zalim buat saya. Oke. Ya, saya juga kadang-kadang nggak tega melihat foto itu. Orang sakit. Oke. Ya, disodorkan surat, tulisan tangan. Nanti kita tampilkan. Ya, nanti diminta untuk tanda tangan. Saya ada buktinya di saya. Oke, jadi berarti Haji Fuad dalam keadaan sakit, lagi pakai oksigen. Iya, infus. Diinfus. Terus ada oknum polisi di situ yang menekan untuk tanda tangan. Betul. Itu yang terjadi ya? Iya, bahkan sebelum itu ketika ditahanan pun dipaksa untuk tanda tangan. Tapi Pak Haji Fuad tetap bergeming tidak mau jual. Cuma karena melihat keluarganya juga ditekan semuanya, akhirnya pasrah dan dibawa ke PIK 2 untuk tanda tangan. Tapi suratnya tidak ada suratnya. Tanda terima suratnya, perjanjian juga tidak ada. Di mana bentuk suratnya? Berarti luar biasa ya kezaliman ini ya, karena luar biasa, jadi sangat tidak masuk di akal. Jadi hukum dijadikan alat untuk memeras, untuk mengkriminalkan orang, tidak melihat usia, tidak melihat ini siapa sosok ini. Jadi gara-gara kasus itulah kemudian warga yang lain juga takut. Nggak berani, akhirnya sudah lepas tanah-tanahnya, sawahnya. Karena kan beliau ini kan sosok. Bahkan mungkin secara kepemilikan lebih luas. Jadi orang-orang yang punya tanah 1 hektar, 2 hektar, nggak berani, sudah lepas. Karena dia Haji Fuad aja sudah diteror. Apalagi ya, Haji Fuad aja sudah diteror, sudah tersangka, dipenjara, ditahan, dijadikan DPO. Ya. Dengan kasus pemalsuan surat. Ini kan modus-modus lama yang selalu mereka pakai. Jadi itu cara untuk meneror rakyat-rakyat lain ya? Betul, itu sangat efektif di bawah.